Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kerinci akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coach. Bersama saya, Angel Gustina Kencana dari SMP Negeri 34 Kerinci. Saya Marnifa Ilhami SPD dari SD 35/3 Sekungkung. Saya Yuni Rahayu SPD dari Sekolah Dasar Negeri 176/3 Sulak Kecil Mudik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marnifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angel. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Angel gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Nah, Bu Marnifa, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Baik, Bu. Pada coaching hari ini, coach dan coaching nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, saya akan mencapai kompetensi yang akan saya capai, yaitu akan pertama present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Baik, kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Marnifa. Gimana kabarnya nih Bu Yuni? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Katanya ada yang mau disampaikan ya Bu Yuni? Iya Bu, betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik ya Bu Yuni, tetapi nampaknya kita tidak punya banyak waktu ya, kira-kira tersedia sekitar 15 sampai 20 menit saja. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Yuni? Iya, begini Bu Marnifa, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Nah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan, penyampaian materi, pembelajaran yang masih menggunakan konvensional saja. Ceramah lagi, padahal kita kan sudah berkembang ya Bu ya, zaman udah semakin berkembang, canggih teknologinya, pembelajaran juga semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Biasanya pembelajarannya kan jadi kurang bervariatif, seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu Yuni. Jadi kalau saya garis bawahi, permasalahannya ini terdapat pada pembelajaran rekan-rekan guru Bu Yuni yang kurang bervariatif ya Bu? Iya betul Bu Marnifa, jadi kurang bervariatif, media dan model pembelajarannya masih model yang lama saja gitu Bu. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Yuni dapatkan? Nah, dari percakapan kita hari ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Jadi Bu Yuni menginginkan perubahan ya? Iya. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Nah, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, model atau media pembelajarannya lebih bervariasi. Misalnya saja menggunakan berbagai aktivitas pembelajaran seperti quizzes,
yang sekarang sedang marak Bu ya digunakan oleh para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint, itu juga sudah lebih baik Bu daripada biasanya, daripada kita mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariasi gitu Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan variasi metode, nah itu sudah memang dikatakan berada pada kondisi ideal ya Bu ya. Nah, yang berada pada level 10. Ya, Kira-kira di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa Bu? ya, sepertinya di sekolah saya sekarang masih berada di level 5 Ibu ya. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior semua Bu. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, jadi kondisi sekarang kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat perubahan pembelajaran yang Ibu harapkan? Ya, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 aja ya Bu ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi mungkin agak sulit. Karena mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan Bu. Oh ya, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira usaha apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan perubahan tersebut? Nah, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat nantinya. Tetapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face yang nantinya secara bergantian mungkin Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring dan pendamping ya Bu? Iya Bu, insya Allah. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu lakukan? Nah, mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya coba lagi konsultasikan dengan Ibu Kepala Sekolah kami Bu, dengan wakaf kurikulum untuk membuat semacam pelatihan atau workshop yang nantinya bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru kami, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi. Berarti Ibu sudah merencanakan tentang mentoring dan workshop ya Bu ya? Iya. Nah, dari ketiga yang Ibu Yuni sampaikan tadi, kira-kira yang lebih nyaman atau lebih leluasa Ibu Yuni menerapkannya itu yang bagaimana Bu? Ya, sepertinya mentoring ya Bu ya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian juga biaya dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan yaitu monitor terlebih dahulu Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Ya. Kegiatan mentoring ini akan Ibu lakukan. Tentu memerlukan support atau dukungan dari siapa ya Bu ya? Ada sih Bu, mungkin nanti saya akan minta bantuan rekan guru saya di sekolah yang memang ahli di bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang memang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah saya ada Bu Ecin Hartina dan nanti saya juga bisa minta bantuan sama Bapak Febri Ersana Bu. Oke Bu Yuni. Berarti Bu Yuni akan melakukan mentoring ya dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu Yuni akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya ya Bu ya. Minggu depan nanti insya Allah saya akan melakukan mentoring. Saya akan coba berkoordinasi terlebih dahulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Bagus sekali ya Bu Yuni. Rencana yang akan Ibu Yuni laksanakan. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Yuni dapatkan? Nah, dari percakapan kita hari ini Bu, saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana caranya untuk terjadi perubahan di sekolah saya dan dengan adanya kegiatan mentoring nantinya akan dibantu juga dengan rekan guru yang ada di sekolah saya yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu Yuni, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan
perubahan pembelajaran yang bervariatif. Iya, Bu. Oke, saya tunggu kabarnya dari Bu Yuni setelah melakukan mentoring ya Bu ya. Saya sudah nggak sabar nih mendengarkan perbincangan kita untuk selanjutnya tentang pembelajaran yang bervariatif yang akan Ibu Yuni laksanakan. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu udah meluangkan waktunya untuk hari ini, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan ini dan bermanfaat di sekolah saya nantinya Bu. Iya, sama-sama Bu Yuni. Mungkin lain kali kalau masih ada masalah yang ingin diperbincangkan, langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu Marnifa. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Manifa. Waalaikumsalam Pak Angel. Bu Manifa tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yuni ya. Iya Pak, sudah tadi Pak. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Iya Pak, tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga saya bisa menggali coach untuk menemukan masalah-masalahnya. Baik, Bu Manifa. Menurut saya sebagai observer ya Bu Manifa, tadi proses coaching Bu Manifa dan Bu Yuni tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Manifa sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yuni, sehingga Bu Yuni bisa menyelesaikan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Terakhir ya Bu Manifa, pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah saya ingin memahami lebih lagi tentang alur tirta, sehingga nanti kegiatan coaching bisa dilakukan lebih baik lagi. Oh, itu ya Bu. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Ya, gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Pak Angel, sebelum kita melakukan coaching kali ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian diantaranya yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus yang kedua, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bapak kali ini, kompetensi apa Pak yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu presensi, yang kedua mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, pertanyaan kedua saya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya, nah demikian dulu ya Pak ya untuk observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Manifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Angel. Gimana kabarnya nih Bu Manifa? Alhamdulillah sehat. Pak Angel di mana?
Alhamdulillah baik Bu. Katanya ada yang mau disampaikan, diceritakan ya Bu? Iya Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Baik Bu, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya. Mungkin kira-kira nanti 10 atau 15 menit ya Bu ya, Iya. untuk ngobrol-ngobrol di siang ini Bu. Oke Bu, kira-kira apa nih yang mau Bu Manifa sampaikan? Gini Pak, ini terkait dengan rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tak ada perubahan gitu Pak. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan konvensional saja. Jadi ceramah lagi. Padahal kita ketahui perkembangan zaman sekarang semakin canggih dan teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Nah, tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau tahu gitu Pak, nggak mau adanya perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Biasanya pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu gitu Pak. Oke Bu, kalau saya garis bawah ini ya, berarti permasalahan dari Bu Manifa adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Iya Pak, kurang bervariatif. Media dan model pembelajarannya masih model yang lama saja Pak. Oke, nah kira-kira Bu, dari percakapan hari ini nih, apa yang Ibu ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Pak. Oke, jadi yang Ibu harapkan adalah adanya perubahannya Bu ya? Iya. Oke, kira-kira Bu Manifa ingin lihat perubahan atau yang ingin mendapatkan perubahan seperti apa Bu? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariasi. Misalnya saja menggunakan berbagai aktivitas pembelajaran seperti quizzes yang sekarang sedang marak atau sedang viral gitu Pak ya. Jadi para guru atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint ya Pak ya. Nah, itu juga sudah lebih baik daripada biasanya gitu Pak. Jadi saya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun itu seharusnya itu dikurangi sehingga kita lebih bervariatif untuk selanjutnya gitu Pak. Nah Bu, yang Ibu sampaikan tadi pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi, model media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal ya Bu, Ibu Manifa ya? Iya. Berarti itu berada di level 10 ya Bu ya? Iya. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang itu berada di level berapa nih Bu? Sepertinya sekolah saya masih berada di level 5 gitu Pak. Karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 gitu Pak. Oke. Jadi kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Bu yang ingin ditingkatkan agar terlihat terjadinya perubahan yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 gitu Pak. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi dari 7 tuh Pak, memang agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari 5 ke 7 mungkin itu sudah cukup gitu Pak. Oke, berarti dari 5 ke 7 ya Bu ya? Iya. Kira-kira Bu, ini usaha apa nih Bu yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi yang bergantian seperti itu Pak. Oke. Untuk mentoring nanti Bu, Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan ya? Iya Pak. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Manifa terapkan dan teman-teman Ibu tuh nyaman Bu dalam penyampaiannya Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan waka kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan gitu Pak, atau workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi. Oke, berarti Ibu sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop Ibu ya? Iya. Nah, dari ketiga ini Bu, kira-kira Bu Manifa untuk saat ini yang lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi ini yang mana nih Bu?
Sepertinya yang mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Nah, perlu waktu yang tidak sebentar gitu Pak. Kemudian biaya juga harus mencari narasumbernya. Jadi yang apa namanya untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan adalah monitor itu. Mentoring ya? Iya. Oke, mentoring Bu ya. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Manifa memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa kira-kira Bu? Gimana nih Bu Manifa? Ada sih Pak, di sekolah saya itu ada salah satu rekan saya yang memang dia ahli di bidang IT, yaitu Ibu Eci dan Ibu Jelly. Mungkin saya bisa minta bantuan mereka untuk menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif, misalnya di sekolah ya Pak ya, mereka sudah pernah gitu saya lihat, jadi saya akan juga nanti minta bantuan mereka untuk bisa seperti itu. Oke, baik. Berarti Bu Manifa ini melakukan mentoring ya Bu ya, dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan kerja Ibu di sekolah. Kira-kira kapan nih Bu realisasi ini akan Ibu laksanakan? Insya Allah secepatnya Pak, mungkin minggu depan Insya Allah saya akan lakukan. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan saya di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, baik Bu Manifa ya. Bagus sekali nih Bu Manifa. Kira-kira Bu Manifa dari percakapan hari ini apa sih yang Bu Manifa dapatkan? Ya, dari percakapan kita ya Pak ya, saya mendapatkan banyak hal, terutama saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, tentang bagaimana untuk menciptakan perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring dan kemudian dibantu oleh rekan guru saya sehingga memang memiliki keahlian dan sehingga nantinya pembelajaran kami di sekolah bisa ada perubahan dan lebih bervariatif gitu. Oke, alhamdulillah Bu Manifa ya. Sudah ada gambaran nih ya, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Oke, saya tunggu ya Bu kabar-kabar dari Bu Manifa nanti setelah melakukan mentoring. Saya sudah nggak sabar nih nanti mau dengar cerita Bu Manifa gimana hasilnya Bu Manifa melakukan mentoring dengan rekan-rekannya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukup ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Manifa untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik Bu ya. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk diri saya dan untuk sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin disampaikan, Ibu boleh telepon saya nanti Bu ya. Siap Pak. Oke, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan Bu ya. Oke, begitu saja Bu Manifa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Angel. Waalaikumsalam Bu Yuni. Oke, Pak Angel tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Marnifa. Alhamdulillah sudah Bu. Ya, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Iya, baik Pak Angel, menurut saya sebagai observernya Pak Angel, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Angel sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Bu Marnifa sehingga Bu Marnifa bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching pertanyaan. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang diinginkan, yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang baru Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan lebih memahami alur Tirta, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Oke, seperti itu ya Pak ya. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukannya dengan lebih baik lagi ya Pak. Amin. Ya, demikian Pak observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marnifa, Gimana kabarnya Bu? alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah Bu Yuni,
sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Yuni ya. Iya Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Yuni adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama presence-nya Bu, Ya. terus dilanjutkan dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir Bu, indikator yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini. Ya, nah saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Ya, demikian dulu ya Bu ya observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Angel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Iya, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, katanya nih hari ini ada yang mau disampaikan nih sama saya. Iya Bu, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sebenarnya pada Ibu. Iya, tapi kita nggak punya waktu banyak ya Pak ya. Kira-kira sekitar 15-20 menit ya kita ngobrol-ngobrol. Nah, jadi apa nih yang mau Bapak ceritakan nih? Jadi begini ya Bu Yuni. Ini terkait dengan rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan ya di sekolah. Penyampaian materi guru-gurunya masih menggunakan konvensional saja. Ada yang ceramah, ya masih menulis papan tulis. Padahal sekarang kita tahu kan perkembangan zaman semakin canggih, pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau Bu adanya perubahan. Jadi mereka hanya mengandalkan metode konvensional saja. Biasanya pembelajaran kan jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, jadi kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahannya Pak Angel ini pembelajaran dari rekan-rekan gurunya itu kurang bervariatif gitu ya Pak ya? Iya betul Bu Yuni. Jadi kurang bervariatif atau bervariasi. Media dan model pembelajarannya masih model yang lama gitu Bu. Iya. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan hari ini saya berharap nanti Bu saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Iya. Nah, jadi yang Ibu harapkan itu, yang Bapak harapkan itu tadi adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa sih Pak yang ingin Bapak lihat atau yang ingin Bapak dapatkan? Saya sebenarnya ingin adanya perubahan Bu, misalnya dalam penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariasi. Misalnya saja menggunakan berbagai aktivitas Bu, seperti sekarang kan ada quizzes. Nah, yang sekarang sedang booming atau sedang tren gitu Bu, digunakan oleh guru-guru kan, atau hanya sekedar buat slide PowerPoint saja Bu. Jadi gurunya ngajar menggunakan PowerPoint, menggunakan infocus, tidak seperti biasanya, hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya pembelajarannya lebih variatif gitu Bu. Iya. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode. Nah, model ataupun media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Benar, nah, kira-kira sekarang sekolah Bapak itu berada pada level yang berapa tuh Pak? Kalau misalnya 10 udah ideal ya. Iya. Nah, kira-kira di sekolah Bapak udah level berapa Pak? Sepertinya sekarang itu ada di level 5 ya Bu ya. Karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior Bu, yang udah 2 tahun lagi pensiun Bu. Banyak yang
bisa dikatakan udah zaman-zaman yang udah terlalu lama Bu, mereka belum kenal teknologi, sehingga untuk naik ke level lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit Bu. Jadi mungkin saat ini level 5 gitu Bu. Iya. Nah, mungkin bisa ditingkatkan. Jadi kondisi sekarang Bu. Jadi kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih yang mau Bapak tingkatkan agar terlihat perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit Bu di sekolah saya. Guru-gurunya ini kebanyakan guru senior Bu. Jadi mungkin dari 5 ke 7 mungkin dilakukan perubahan Bu. Iya, dari level 5 ke 7 ya Pak ya. Nah, kira-kira usaha apa nih yang udah pernah Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya sedang memikirkan Bu, ini ya Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu Bu, antara saya dengan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring ya Pak ya, atau pendampingan gitu ya Pak? Iya Bu. Nah, kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan kepada teman-teman yang terkait dengan penyampaian materi? Mungkin kalau bukan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan sekolah-sekolah atau wakil kurikulum Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariasi. Oke, berarti Bapak sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Yeah. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bapak merasa lebih nyaman gitu dengan apa Pak agar ini cepat terrealisasinya? Sepertinya mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop Bu itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga, sebenarnya tidak sebentar. Kemudian biayanya juga harus mencari narasumber dan juga yang harus kompeten gitu tentunya Bu. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman yang dilakukan mentoring. Oke, berarti mentoring ya Pak ya. Iya. Nah, kegiatan mentoring ini kan kira-kira Bapak akan membutuhkan bantuan nih. Nah, siapa Pak yang bisa membantu Bapak untuk kegiatan mentoring ini? Di sekolah ada sih Bu, ada banyak Bu. Mungkin nanti saya akan minta bantuan guru di sekolah yang memang ahli di bidang IT Bu, atau mereka juga menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif Bu. Misalnya di sekolah saya itu ada Bu Ana Bu, dan juga saya bisa minta bantuan dengan Bu Netri yang mereka berdua itu memang udah maju Bu, udah ahli di bidangnya gitu. Iya. Nah, berarti Bapak akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan nih Pak akan merealisasikan hal tersebut? Insya Allah secepatnya Bu, secepatnya mungkin minggu depan nanti saya akan lakukan. Saya akan coba konsultasi atau koordinasi dulu Bu, mungkin kolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Iya, bagus sekali ya Pak Angel ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang udah Bapak dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran yang itu bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidangnya dalam pemanfaatan media pembelajaran gitu Bu. Iya. Nah, alhamdulillah ya Pak ya, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Dan saya sudah nggak sabar dengar cerita selanjutnya dari Pak Angel bagaimana perkembangannya nanti di sekolah Bapak. Ya. Nah, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak ya. Ya. Semoga rencana-rencana yang udah Bapak susun, yang sudah Bapak rencanakan bisa tercapai dan berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih Bu Yuni ya, sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini, dan mudah-mudahan nanti apa yang bisa saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Amin, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada permasalahan lagi kita bisa berbagi di sini ya Pak ya. Oke, siap Bu, siap Bu. Oke, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuni.
Waalaikumsalam Bu Marnifa. Tadi Bu Yuni sudah melakukan coaching ya Bu ya? Ya udah Bu, alhamdulillah. Ya, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan? Ya, nah di coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Yuni, menurut saya sebagai observer ya Bu Yuni, tadi proses coaching antara Bu Yuni dengan Pak Angel sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Yuni sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Angel, sehingga Pak Angel bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching dari pertanyaan-pertanyaan Bu Yuni. Terakhir ya Bu, pertanyaan dari saya sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, nah kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami proses Tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oh itu ya Bu ya. Ya, Bu. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Ya Bu, insya Allah, amin. Ya, demikian observasi kita hari ini Bu Yuni. Semoga bermanfaat dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.